Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-505. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-505 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham LSIP, ada saham SIM, AALI, SSMS, BWPT, dan saham GZCO atau GOSCO. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG ditutup menguat 0,70%. Tadi pagi sempat sampai level di 6.703, di mana itu didorong oleh kenaikan sektor komoditas batu bara, coal-nya naik besar sekali, kemudian juga GOTO juga naik tinggi, banking, BBRI juga naik tinggi sehingga mendorong IHSG tiba-tiba langsung melompat. Namun menjelang penutupan malah dia ditutup agak lebih rendah dibandingkan titik tertinggi hari ini. Kalau kita perhatikan hari ini ada 317 saham yang naik, ada 223 saham turun, dan ada 156 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan total transaksi hari ini 16,6 triliun, masih besar juga. Dan kalau kita lihat hari ini masih ada atau mulai adanya net foreign buy di seluruh market, yaitu senilai 169 miliar. Ya, walaupun tidak terlalu banyak, setidaknya dia tidak net sell. Kali ini dia sudah kembali net buy lagi. Jadi teman-teman mungkin kita berharap semoga indeks kita ini sudah bisa masuk dalam fase yang konsolidasi, kemudian nanti dia akan naik kembali. Tapi untuk berharap dia terbang terus kayaknya agak berat ya. Jadi dia mungkin semoga dia konsolidasi, konsol dulu satu ways sehingga dia mengumpulkan tenaga, kemudian nantinya pada akhir tahun bisa naik, bahkan bisa mencapai level all time high lagi, yaitu di atas 7.355. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham LSIP. Chart kali ini dipersembahkan oleh Joran Fast Chart System atau JCS, di mana ini adalah automatic chart system sehingga mempermudah kita lebih efisien dalam membuat trading plan. Kalau kita perhatikan LSIP hari ini ditutup menguat 1,12% di harga 1.355. LSIP sebenarnya masih berada di bawah area SPK di 1385, namun ini sudah dekat sekali ya, tidak terlalu jauh, sehingga ini kalau teman-teman besok bisa perhatikan breakout dari 1385, tentu ini menarik untuk kita entry. Sekali lagi, buy ketika dia bisa melewati 1385 atau paling tidak dia bisa naik di atas 1360 lah. Jadi kalau teman-teman bilang range buy ada 1360 sampai dengan 1385. Cut loss di bawah 1350, target kenaikan sampai 1485. Karena apa? Karena panel trendnya juga sudah bagus, yaitu warna hijau, kuning ke hijau. Kemudian bundle flow juga sudah warna kuning, ya merahnya sudah tidak kelihatan lagi. Yang tentu ini mulai bagus buat LSIP. Tinggal satu konfirmasi lagi, yaitu dia naik minimal di atas 1367, yaitu di atas SSR satunya. Ini kalau sudah oke, apalagi bisa tembus 1385, maka ya bisa bagus juga buat LSIP untuk kembali rally di hari-hari esok. Jadi pantau terus, jangan sampai teman-teman ketinggalan. Selanjutnya kita punya SIM, ya, yaitu Salim Infomas, di mana saham dengan kode emiten SIM ini pada perdagangan hari ini ditutup stagnan di level 484. Sedangkan dia sempat tadi mencoba menguji untuk breakout dari area SPK atau resist paling kuat saat ini di 490, namun belum bisa tembus, sehingga perhatikan betul kalau SIM bisa breakout dari 490 itu boleh dipertimbangkan entry buy. 490 sampai dengan 492 boleh, target kenaikan sampai 515, batas CSL di bawah 484 ya. Jadi di harga sekarang kita batas CSL. Selama dia belum bisa breakout, ya selama itu juga kita tidak mungkin entry. Hanya entry ketika dia bisa breakout dari 490. Tapi kalau belum, ya lebih baik kita wait and see dulu. Kalau kita perhatikan dari panel trend, warnanya kuning, merah ke kuning, artinya ini sudah mulai baik, sudah mulai ada tanda pengereman ya. Walaupun tidak menjamin bahwa dia bisa rebound,
Tapi setidaknya kita sudah mulai mencoba untuk istilahnya nitip sendal. Karena sudah warna kuning, artinya ada indikasi dia mau coba untuk pembalikan arah dari downtrend untuk kembali naik lagi. Tapi dari bandar flow, di sini kalau teman-teman perhatikan masih ada warna merah. Artinya secara flow, secara bandar dia masih ada distribusi walaupun tidak terlalu besar lagi ya. Ini tinggal menunggu kalau dia seperti L-shape tadi kuning full, itu baru oke di saham ini. Jadi pantau terus, kalau bisa dia kuat bertahan di 490, bahkan bisa breakout ya, tentu itu bagus buat SIM. Nah, bagaimana teman-teman biar bisa terus terupdate? Ya salah satunya teman-teman mungkin bisa bergabung di layanan kami di joranvest.com. Teman-teman tinggal klik layanan, pilih Joran Fast Chart System, dan nanti teman-teman bisa berlangganan. Hanya 40.000 per bulan atau 2.000 per hari. Dan itu bisa membantu teman-teman mungkin dalam mempermudah mencari saham-saham. Kita juga tidak hanya ada chart seperti itu, tapi ada juga alert ya. Di sini alertnya berupa bandar BDM ya. Jadi berdasarkan sinyal bandarmologi, ada juga screener. Ini lagi kita coba untuk siapkan sesuai request tadi. Ada yang minta juga kalau bisa ada alert untuk open sama dengan low. Oke, nanti kita juga akan buatkan open sama dengan low. Nanti juga akan kita buatkan untuk yang BSJP ya, beli sore jual pagi. Itu semua akan ada dan teman-teman tetap harganya 40.000 per bulan. Jadi fiturnya akan bertambah, harganya tetap sama. Itu sudah komplit buat teman-teman. Jadi kalau mau berlangganan silakan langsung berlangganan saja. Mau langsung coba dulu 1 bulan boleh, atau mau yakin langsung 12 bulan boleh. Itu bisa langsung dipilih layanan. Tapi kalau mau akses seluruh fitur Joran Fast, baik artikel premium, ada webinar gratis, ada layanan termasuk chart tadi, ada analisa fundamental teknikal, ada edukasi berupa modul dan webinar recording, plus grup diskusi, teman-teman cukup berlangganan yang di sini ya. Paketnya 109.000 per bulan, sampai kalau ambil langsung 12 bulan hanya 89.000 per bulan. Jadi hematnya sampai 240.000. Ya teman-teman bisa tentukan senyaman dengan kantong teman-teman. Mungkin itu yang bisa disampaikan di setiap video ya. Mohon maaf ya, kita menyampaikan setidaknya teman-teman bisa ada opsi-opsi. Entah mau beli entah tidak, atau mau berlangganan atau tidak, itu menjadi keputusan teman-teman. Karena saya tidak memaksa, itu kembali lagi kepada teman-teman. Tergantung kitanya ya. Jadi kalau kita mau berlangganan ya itu hak kita. Jadi orang tidak perlu memaksa. Kalau kita perhatikan dari saham Astra Agro Lestari AALI, hari ini ditutup melemah 1,23% di level 12.025. Sedangkan area pentingnya itu di 12.150. Nah, ini selama dia tidak bisa breakout 12.150 ya masih rawan buat AALI. Jadi kalau teman-teman mau membeli, breakout dari 12.150 baru beli. Selama dia masih belum breakout, lebih baik kita wait and see. Jadi trading plan-nya adalah buy on breakout 12.150, target kenaikan sampai 13.000, batasi SL di bawah 12.100. Panel trend kuning, merah ke kuning, oke. Bandar flow masih jelek ya, ini karena hijau dan merah ini masih jelek. Ini merahnya sudah hampir hilang. Ini kalau misalkan muncul putih, ini jauh lebih bagus. Jadi perhatikan betul, update terus. Kalau memang besok bisa tetap kuning, ini sudah putih, kemudian bisa breakout, nah itu boleh kita entry. Tapi kalau ini belum bisa breakout ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham ini. Selanjutnya kita ada saham SSMS, yaitu Sawit Sumber Mas Sarana, di mana saham ini ditutup menguat 3,3% di level 1005. SSMS sendiri berhasil breakout dari area pentingnya, yaitu breakout dari area 1040 ya. Di sini kalau kita perhatikan dia punya SPK-nya di 1065 ya, di 1065. Sedangkan closingnya di 1095. Jadi dia tadi bisa breakout, dan tentu ya kita kalau misalkan update dengan kondisi tersebut ya kita bisa buy on breakout. Jadi ketika teman-teman mungkin tadi ikut buy on breakout, target berikutnya ke berapa? Yaitu menuju ke 1170. Ini adalah area resist paling kuatnya atau RPK. Tapi kalau yang belum punya barang bagaimana? Nah, ini kan karena harganya di 1065, support paling kuat. Teman-teman boleh saja ambil, tapi mungkin dengan porsinya tidak terlalu besar. Karena ketika dia koreksi, tapi bisa kuat di 1065, baru teman-teman tambah lagi. Jadi intinya selama besok dia masih bertahan di atas 1065 ya masih aman buat SMS.
Jadi bisa dikawal terus dengan target menuju ke 1170. Banderflow putih kuning sama tren ini sudah oke. Jadi semua sudah oke indikatornya, tinggal entry-nya di mana yang bagus. Karena paling bagus tadi adalah ketika bisa ambil waktu breakout. Tapi kalau sudah terlanjur lewat seperti ini ya bisa saja di 1095 ambil, atau misalkan besok dia opening terus sempat turun dulu tapi di 1070 atau di 1075 ya diambil aja nggak apa-apa. Cut loss di bawah 1050, target sampai ke 1170. Selanjutnya kita ada saham BWPT, yaitu Eagle High Plantation. Saham ini ditutup melemah ya, minus 1,39% di harga 71. Level pentingnya itu ada di 77, adalah area resist paling kuatnya. Namun ada juga area di 74 SSR1, yang mana kalau 74 ditembus ya ada peluang ke 77. Kalau 77 ditembus ada peluang dia sampai ke 84. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, jauh lebih bagus adalah ketika dia breakout dari 74, kemudian bisa target terdekat ke 77 atau kawal terus sampai dengan 84. Panel trend kuning ke merah. Merah ke kuning ini sudah mulai oke. Banderflow ya walaupun masih ada merah tipis, tapi ini sudah mulai kecil. Tinggal kalau ini dia bisa muncul putih, itu sudah oke. Jadi dikawal terus saja. Tapi kalau masih belum bisa lewat dari 74 ya lebih baik kita wait and see dulu di saham BWPT. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Gosco ya. Jadi Gosco Plantation itu ditutup menguat 2,72% di harga 189. Gosco ini naik rally, kemudian turun tapi tidak membentuk lower low. Setelah itu dia naik lagi higher high. Sekarang dia belum membentuk lower low lagi, ini masih higher low. Nah, ini ada indikasi bisa oke karena dia dikawal dekat sekali di sini. Ini ada 186 sebagai support bantuannya. Kalau memang kuat terus di 186, maka ada potensi untuk Gosco bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi ada dua skenario yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau teman-teman besok lihat dia masih kuat dan bertahan minimal sama dengan 186, teman-teman boleh beli 186 sampai dengan 190. Kemudian cut loss di bawah 180, target kenaikan bisa sampai ke 200-an. Nanti kita akan update dengan Fibo. Tapi kalau besok opening, teman-teman lihat ternyata Gosco dibuka di bawah 186, lebih baik tunggu di 166, atau kalau ternyata terus turun, bisa tunggu di 136. Jadi itu kita punya dua skenario. Kalau ternyata skenario pertama yang terjadi, dia bisa kuat bertahan, dan teman-teman ambil di 186 sampai dengan 190, maka target berikutnya untuk Gosco tinggal kita lihat menggunakan Fibonacci retracement. Kira-kira sampai berapa targetnya. Bisa-bisa dia membentuk higher high-nya. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan bahwa kalau memang kuat, ada higher high di level tertinggi sebelumnya di 248. Bisa saja dia lebih tinggi dari itu. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia turun itu selalu ada di sekitaran area Fibo penting yang 61,8. Ini luar biasa bagus. Biasanya kalau di Fibo 61,8 itu kenaikannya minimal itu di dekat-dekat area titik tertinggi sebelumnya. Jadi ada potensi ke sana. Walaupun tidak menjamin 100%, tapi berdasarkan teori ya ada potensi ke sana gitu. Kalau teman-teman garis trend line pun ini oke. Nah, tinggal teman-teman pintar-pintar entry. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang dia bisa kuat bertahan minimal di 186, tentu itu ada sinyal positif buat Gosco terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau turun di bawah 186 ya jelek buat Gosco, dan lebih baik teman-teman hindari dulu, tunggu di sekitaran area SPK dan RPK, yaitu di 166 atau di 136. Panel trend merah ke kuning ini sudah oke. Banderflow mulai muncul putih dan putihnya selalu meningkat. Ini artinya akumulasi, dia lagi berusaha untuk melawan distribusi, sehingga kalau misalkan tiba-tiba warna putih full, ini bisa berpeluang terus melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman harus tetap update dengan Banderflow-nya. Sekiranya teman-teman bisa tahu, oh ini sudah mulai bagus, saya bisa tetap hold posisi. Atau kalau ternyata sudah jelek, ya sudah saya cepat-cepat untuk out dari saham tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-505 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan
Semoga membantu.